Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya bersyukur saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau selama seminggu kita masih diberi kesempatan boleh beribadah, boleh menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Kadang kita berpikir, selama ini di masa pandemi ini semakin lama tidak bisa kita lewati. Tapi ada satu hal yang saudara-saudara harus ingat, bahwa Tuhan selalu memberikan indah tepat pada saat ini. Jadi percaya dan lakukan perintah apa yang dilakukan Tuhan. Setia di hadapan Tuhan dan jangan pernah kecewakan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini sama-sama saudara-saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu. Ya Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkan hati kita, pikiran kita. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat satu pujian. Saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, ya Yesus, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, memandang wajahmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Sembah dia, saudara-saudara yang kita kasih. Amin. Ini saatnya Tuhan, kami memberi hati kami. Oh haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Saat ini Tuhan indah, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang begitu baik pada kami. Inilah kami Tuhan Yesus, ajar kami. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh yang memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu yang Kau karuniakan kepada kami. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati hari-hari di mana Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dan memberkati kami, memelihara kehidupan kami. Pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya selidikilah hati kami ya Tuhan. Apabila ada dosa-dosa yang belum kami akui di hadapan Tuhan, maka pada pagi hari ini kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami ada dalam hadirat Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hamba-Hamba-Mu yang akan melayani Tuhan diurapi dengan kuasa dari sorga, sehingga kami dapat melayani dengan maksimal. Dan jemaat-jemaat yang kami layani
boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan serangkaian ibadah yang akan kami jalankan. Terima kasih ya Bapa. Kami tolak semua kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus saja kiranya yang memimpin ibadah kami, menerangi hati kami. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan menolong ibadah ini, agar ibadah kami pada pagi hari ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kini saatnya kita memuji Tuhan. Siap saudara-saudaraku? Amin. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama kita mau angkat pujian denganmu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Kami tak menaraku Tuhan. Kami memberikan iman kami untukmu. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanku. Kau pegang hidup. Amin Yesus. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Thank you Lord. Hanya kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Kaulah Raja
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, bahwa hanya ada satu kasih yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya ada satu kasih yang selalu kita bisa berikan. Dan kita hanya bisa berharap dengan Tuhan, bahwa hanya dengan Tuhan semua apapun masalah hidup saudara-saudara, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan tanggung. Tuhan akan terus memberkati kita. Taruhkan iman saudara-saudara kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari sama-sama Tuhan Yesus, kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami mau datang di hadapan. Kami mau mendengarkan dan kami percaya Tuhan Yesus. Sama-sama kami. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Ya Yesus, hanya dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, siapakah ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Jadi biji matamu. ya dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi, Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. selain puji dan sembah, Selain puji dan sembah. selain puji, Selain puji dan sembah. inilah kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Thank you Lord. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang ada dalam surga, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami telah naikkan kepadamu boleh berkenan. Di saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, bukakan hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti dengan baik dan kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema ketika berkat berubah menjadi kutuk. Ketika berkat berubah menjadi kutuk. Berbicara tentang berkat, berarti kita sedang berbicara tentang sesuatu yang baik atau positif. Dan hal itu dibutuhkan oleh semua orang. Tak seorang pun di dunia ini yang tidak menginginkan hadirnya berkat dalam hidupnya. Karena berkat adalah kebutuhan hidup selama orang itu berada di dunia ini. Jadi tidak salah jika setiap orang meminta berkat yang melimpah kepada Allahnya, meminta berkat kepada pribadi yang ia sembah, meminta berkat kepada dewa yang ia sembah, termasuk kita orang Kristen. Kita orang Kristen berdoa meminta berkat yang melimpah kepada Tuhan Yesus. Baik itu berkat kesehatan, berkat perlindungan, materi, kedamaian, dan sebagainya. Begitu pentingnya berkat dalam kehidupan kita. Karena itu adalah kebutuhan. Demikian juga sebaliknya tentang kutuk. Tidak seorang pun yang menginginkan kutuk hadir dalam hidupnya. Pasti setiap orang ingin terhindar dari sebuah kutuk atau malapetaka. Karena kutuk itu adalah sebuah bencana dalam kehidupan manusia. Jadi setiap manusia hanya menginginkan berkat hadir dalam hidupnya. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, tapi itu wajar. Karena itu adalah kebutuhan. Namun
ketika seseorang sudah memperoleh berkat itu, ada kalanya berkat tersebut dapat berubah menjadi kutuk. Mengapa hal itu terjadi? Tentunya karena ulah dari manusia itu sendiri. Tentunya karena dosa manusia itu sendiri. Itu pasti. Melalui khotbah hari ini, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama belajar membahas kisah seorang tokoh Alkitab yang mengalami berkat melimpah, namun berubah menjadi kutuk karena kesalahannya sendiri. Untuk mengetahui siapakah orang tersebut, kita sama-sama membaca Alkitab dalam 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh, pasal yang ke-26, ayat 1 hingga ayat yang ke-23. 2 Tawarikh, pasal 26, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saya hanya membaca ayat 1 sampai yang ke-5 dan akan dilanjutkan di ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekulia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya dan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang merenungkannya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Uzia adalah seorang raja Yehuda yang menjabat sebagai raja di usianya yang sangat muda, umur 16 tahun. Masih remaja. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang yang masih muda, masih remaja, bisa mengemban sebuah jabatan yang sangat besar. Saya ingat di umur saya yang ke-16 tahun, kerja saya masih cari ikan di sungai. Selain itu, pergi sekolah masih bolos-bolos. Bolos-bolos ke sekolah untuk cari ikan di sungai. Jadi sesuatu yang dilakukan ketika umur itu masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi luar biasanya Raja Uzia di umur 16 tahun
Dia melakukan hal yang besar. Dia sebagai raja, dia dinobatkan sebagai raja. Dan yang pilih bukanlah orang tuanya atau siapa, tapi itu rakyat yang memilihnya. Berarti ada kemampuan khusus yang dilihat oleh orang-orang Yehuda pada saat itu. Raja Yehuda ini juga dikenal sebagai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat di situ mengatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Nah, berkat kesetiaannya, berkat perbuatan benarnya di hadapan Tuhan, banyak sesuatu yang dia dapat. Dia mendapatkan berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Ayat yang kelima berkata seperti ini. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan membuat segala yang dia usahakan berhasil. Berarti dia mendapatkan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, berkat apa saja yang diperoleh oleh Raja Uzia ini? Kita akan sama-sama melihat di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Maka majulah ia berperang melawan orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Aram yang tinggal di Gur Baal. Allah, berkat yang dia terima adalah Allah menolongnya ketika dia menghadapi peperangan. Dia menang dalam peperangan, dia kuat, hebat dalam berperang. Ini sesuatu yang luar biasa. Alkitab jelas mencatat Allah menolongnya ketika dia menghadapi orang Filistin dan orang Arab. Ini ada pertolongan Tuhan, ini adalah sesuatu yang ia peroleh melalui hidup benarnya di hadapan Tuhan. Selanjutnya, apalagi di ayat yang ke-8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Berkat lainnya yang ia dapat adalah namanya termasyhur sampai ke Mesir dan ke negeri-negeri yang lain. Ini luar biasa, artinya dia dikenal oleh orang lain. Dia dikenal oleh orang banyak. Siapa yang mempromosikan dia? Tuhan. Luar biasa. Sekarang ini orang berbondong-bondong atau berusaha untuk cari kesempatan bisa mempromosikan diri agar dikenal oleh orang banyak. Dan itu belum tentu berhasil ketika orang-orang mempromosikan dirinya. Namun yang luar biasanya, Raja Uzia, Tuhanlah yang mempromosikan dia sehingga dia dikenal oleh orang banyak. Itu berkat yang dia terima daripada Tuhan. Selanjutnya masih sangat banyak. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru, serta mengkokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Tuhan memampukan dia untuk membangun menara-menara, baik di kota-kota, di gunung, di padang gurun. Tuhan membuat dia berhasil untuk membangun menara-menara. Maka itulah yang membuat namanya semakin terkenal. Ini luar biasa, ini berkat yang ia terima ketika Tuhan memberkati dia. Ketika Tuhan memberkati apa yang dia usahakan. Selanjutnya, dia menggali banyak sumur. Dia menggali banyak sumur. Ini luar biasa, kalau orang pada zaman dulu di zaman Israel, ketika orang berhasil menggali satu sumur saja, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka memang hidup di padang yang memang kesulitan air. Tapi Raja Uzia bisa menggali banyak sumur. Ini hal yang luar biasa, yang tidak mudah, tidak gampang dilakukan oleh orang lain. Walaupun mungkin ada yang membantu dia,
tapi Tuhan membuat dia berhasil. Gitu. Selain itu, apalagi dia menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Berkat selanjutnya adalah dia banyak ternak. Dia adalah orang yang kaya, diberikan berkat kekayaan. Firman Tuhan jelas mencatat banyak ternak. Ini artinya bahwa sesuatu yang luar biasa yang dia miliki. Kalau pada zaman itu orang banyak ternak pasti dia adalah orang kaya. Jadi luar biasa. Selain itu apalagi? Di ayatnya yang ke-10 bagian B. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Dia juga adalah orang yang diberkati dalam pertanian. Dia berhasil dalam pertanian. Terbukti dia punya banyak petani-petani, penjaga kebun anggur. Ini adalah hal yang luar biasa. Jadi membuktikan bahwa dia berhasil dalam pertanian. Selanjutnya apalagi? Masih ada. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeiel dan penata usaha Maisea. Di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja, kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Dia memiliki tentara-tentara yang kuat, yang gagah perkasa dalam berperang. Ini hal yang sungguh positif bagi kehidupan Raja Uzia. Dia punya tentara yang sanggup berperang, yang siap berperang. Sehingga apa? Dengan tentara-tentara ini, mereka menang melawan orang Filistin, orang Arab. Selanjutnya, dia juga menciptakan berbagai senjata perang. Walaupun dibantu oleh seorang ahli, tapi dia ada di dalamnya. Dia ikut berperan dalam pembuatan senjata itu. Semuanya Tuhan tolong dia. Semua apa yang dia miliki itu, apa yang dia peroleh itu semua adalah berkat Tuhan. Semuanya adalah berkat Tuhan. Namun sangat disayangkan, setelah ia menjadi orang yang hebat, setelah namanya dikenal, setelah namanya termasuk di seluruh negeri-negeri termasuk Mesir, setelah dia melimpah dengan berkat, semuanya itu, semua berkat yang dia miliki itu berubah menjadi kutuk. Berubah menjadi sesuatu yang tidak berharga lagi. Nah, kutuk apa yang dialami oleh Raja Uzia ini? Kita mau sama-sama melihat. Yaitu Raja Uzia menderita penyakit kusta. Ayat yang ke-19 berkata, saya akan kembali membacakannya. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Raja Uzia menderita penyakit kusta. Ya, kita tahu, penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Pada zaman itu, jika orang ini mengalami penyakit tersebut, maka pasti dijauhin orang. Siapapun dia, tidak memandang apakah dia raja atau apapun, pasti akan dijauhi orang, akan dikucilkan, akan diasingkan. Dan itu yang dialami oleh Raja Uzia. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan sehingga berkat yang dia terima itu menjadi sesuatu yang tidak berharga lagi bagi kehidupannya? Pasti ada perbuatan yang tidak benar. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Pasti ada pemberontakan dalam diri Raja Uzia ini. Yang pertama kita akan sama-sama melihat, dia berubah setia
kepada Tuhan. Tadinya kita belajar, saya mengatakan bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sehingga dia diberkati. Sehingga Tuhan memberikan dia berkat yang melimpah. Namun di puncak keberhasilannya hatinya berubah. Berubah setia. Ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang namanya berubah setia berarti tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tidak lagi melakukan apa yang benar. Kadang-kadang dalam kehidupan kita masih sering hal itu terjadi. Kadang-kadang hari ini kita setia banget, semangat banget untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada kalanya, sudahlah, capeklah, malaslah. Kesetiaan kita yang tadinya sudah penuh dengan komitmen, akhirnya sedikit demi sedikit hilang. Ini yang dialami oleh Raja Uzia. Ketika dia berhasil, dia berubah setia. Tidak melakukan lagi apa yang Tuhan mau. Sehingga dia mengalami kutuk. Tuhan mengizinkan tulah itu terjadi dalam kehidupannya. Yaitu sakit kusta. Itu yang pertama, berubah setia kepada Tuhan. Yang kedua, yang dilakukan adalah kesombongan. Ya, dosa yang dilakukan adalah, yang ada dalam dirinya adalah kesombongan. Ayatnya yang ke-16 bagian A di situ jelas. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia menjadi tinggi hati setelah dia menjadi kuat, artinya setelah dia menjadi orang yang hebat, orang yang dikenal, orang yang berhasil dari segala macam apa yang dia lakukan. Dia menjadi tinggi hati. Dia berpikir bahwa segala sesuatu yang dia peroleh itu adalah karena dia hebat, karena kemampuannya sendiri, karena kepintarannya sendiri. Dia lupa bahwa semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan, bahwa semuanya itu adalah berkat Tuhan, Tuhan yang memberikan. Dia tinggi hati. Kadang-kadang dalam kehidupan kita pun juga seperti itu. Ketika sampai pada puncak keberhasilan kita, mulai timbul, ya saya seperti ini karena saya berusaha, karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya bisa memilah, saya bisa mengatur. Ya betul, karena kita bisa mengatur. Tapi kadang kita lupa bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya kita memperoleh itu karena Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, memberkati kita. Itu yang dilakukan oleh Raja Uzia. Dia tidak mengingat lagi bahwa sebelumnya Tuhanlah yang menolong dia. Sebelumnya Tuhanlah yang memberkati dia. Dia berpikir bahwa dia yang hebat. Saya harap dalam hidup kita pun tidak boleh terjadi itu. Itu yang kedua, kesombongannya. Yang ketiga, dia melakukan hal yang merusak. Nah, ia melakukan hal yang merusak. Di ayatnya yang ke-16 kembali lagi, masih dalam ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Hal yang merusak yang dilakukan oleh Raja Uzia adalah membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, kita mau sedikit membahas tentang ukupan ini. Ukupan ini adalah ada beberapa bahan atau benda wangi-wangian, dan itu dikhususkan untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, saya ada mencatatnya ya, saya lihat dulu.
Ukupan ialah suatu dari beberapa benda wangi-wangian yang dianggap maha kudus bagi Tuhan. Jadi di ukupan itu, yang namanya ukupan, dia ada beberapa benda. Beberapa artikel saya baca bahwa benda itu ada 4 macam. Ya, ada getah damar, ada getah kemenyan, ada kulit apakah seperti ada yang diolah hingga itu seperti menjadi kulit seperti itu ya. Yang keempat lagi saya lupa ini getah apa. Pokoknya itu ada 4 macam. Dan getah ini, semua barang benda ini dikumpulkan di suatu tempat. Tadi Alkitab mencatat di Bokor ya. Jadi di sebuah wadah diletakkan itu, nanti dibawa di rumah Tuhan di mezbah pembakaran ukupan. Jadi mezbah pembakaran ukupan itu ada di rumah Tuhan disimpan, dan itu dikhususkan untuk membakar ukupan tadi, benda-benda itu. Nah, ketika dibakar, benda-benda itu akan menghasilkan wangi-wangian. Nah, wangi-wangian itu adalah sebagai gambaran persembahan kepada Tuhan. Merupakan persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Merupakan doa umat yang berbau harum kepada Tuhan. Nah, dan orang yang berhak melakukan itu, yang membakar ukupan itu adalah bukan orang sembarangan. Gak semua orang bisa melakukan itu. Tetapi ada orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Alkitab mencatat di ayat yang ke-18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Jadi orang yang berhak membakar ukupan itu adalah hanya para imam. Hanya para imam keturunan Harun yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi sudah ada khusus di situ. Sudah ada khusus, jadi hanya orang-orang tertentu yang berhak membakar ukupan ini. Namun Raja Uzia ini mulai tidak tahu lagi tentang aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia mulai melakukan sesuatu yang merusak. Dia nekat. Dia sebagai orang biasa, walaupun dia raja, tapi dalam namanya pekerjaan Tuhan, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak punya hak di situ. Tapi karena dia anggap dirinya hebat, dia paling hebat daripada yang lain, dia nekat untuk pergi ke mezbah Tuhan, membawa ukupan itu untuk dibakar. Ini sesuatu yang salah gitu. Dia anggap bahwa dia berhak, tapi sebenarnya secara ketetapan Tuhan dia tidak berhak. Maka itulah dosa yang dilakukan oleh Raja Uzia ini. Ketika dia mau melakukan itu, ketika niat melakukan itu artinya bahwa dia sudah lupa ketetapan Tuhan itu. Dia lupa firman Tuhan itu. Dia lupa peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan itu. Dia melakukan hal yang merusak. Saya harap kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak pernah melupakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Raja Uzia melupakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir, tidak mau menerima teguran. Tidak mau menerima teguran. Setelah ingin pergi ke sana, setelah dia menuju ke sana maksudnya, ke mezbah Allah atau ke mezbah pembakaran ukupan itu, imam-imam mengetahuinya dan mereka mengikutinya dari belakang. Ayat 17 sampai 19 saya akan membacakannya. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ayat yang ke-19 berkata, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap,
terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Dia tidak mau menerima teguran itu. Ketika dia pergi melakukan sesuatu yang bukan tugasnya, para imam mengikutinya dari belakang. Bukan hanya Imam Azaria, tapi ada 80 imam-imam lainnya yang tegas bersama-sama dengan Imam Azaria ini pergi menegur dia. Hei Uzia, mengapa engkau lakukan itu? Itu bukan tugasmu, engkau tidak berhak. Yang berhak hanyalah imam yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kata para imam ini kepada Uzia. Apa yang dilakukan oleh Raja Uzia ini? Dengan bokor ukupan di tangannya yang dibakar, dia menjadi marah, malah marah. Dia malah marah kepada para imam yang menegur dia. Dia marah. Dalam kehidupan kita pun itu terjadi. Kadang yang berat bagi kehidupan kita adalah menerima teguran ketika kita berbuat sesuatu yang keliru. Itu berat sekali untuk menerima teguran itu. Namun hal itu harus dituruti karena itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada yang tidak baik. Kadang kita ditegur bahwa ini yang kita lakukan tadi itu kurang pas. Tapi seolah-olah kita tidak mau menerima. Nah, untuk menerima teguran itu membutuhkan kerendahan hati. Orang yang tidak mau menegur, orang yang tidak mau ditegur oleh orang lain, ini adalah ciri hidup dari buah kesombongan. Itu ya. Dan itu dilakukan oleh Raja Uzia. Dalam kehidupan kita harus berusaha untuk menerima teguran itu. Karena itu penting. Karena ada sesuatu ketika kita melakukan, kadang memang kita sudah menganggap bahwa kita sudah benar. Tapi ada satu titik atau blind spot, titik gelap yang tidak bisa kita lihat. Ada kesalahan yang kita tidak bisa lihat. Dan hanya bisa dilihat oleh orang lain. Dan untuk bisa memperbaiki itu membutuhkan kerendahan hati. Tapi kalau kita tidak menerima teguran itu atau nasihat itu, maka malapetaka akan ada di depan kita. Seperti yang dialami oleh Raja Uzia ini. Saya berpikir andaikan Raja Uzia menerima atau mau mendengarkan teguran dari para imam ini, saya pikir cerita Alkitab akan berbeda pada akhirnya. Mungkin tidak penyakit kusta yang ia terima. Andaikan dia mengatakan, oh iya benar ya, begitu ya. Saya minta maaf, saya mohon ampun kepada Tuhan. Andaikan seperti itu. Tapi apa? Sebaliknya dia menjadi marah. Jadi dengan hal itu dia menderita penyakit kusta. Bahkan pada hari matinya, bukan hanya menderita saja. Setelah dia menderita, diketahui bahwa dia mengalami sakit itu, dia diusir dari situ. Diasingkan sebagai raja, diusir seperti itu, sedih. Tapi dia harus diusir. Dari tindakan kita, ya kadang membuat diri kita sendiri pun mengalami hal yang buruk. Oleh sebab itu, kita hanya pengen belajar apa yang baik yang dilakukan oleh Raja Uzia, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan di awal hidupnya. Namun di akhirnya kita jangan tiru. Karena ketika dia merasa diberkati, dia tidak pikirkan lagi bahwa itu adalah berkat Tuhan. Ketidaktaatan pada perintah Tuhan dan kesombongan Raja Uzia membuat dirinya jatuh dalam penderitaan dan kematian. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap rendah hati. Dan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini hanyalah berkat Tuhan semata. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Semuanya kita jalani atas berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami melalui firman Tuhan ini. Agar kami menyadari bahwa segala yang kami miliki hari ini semua adalah berkat Tuhan. Tidak ada yang perlu yang kami sombongkan. Tidak ada yang perlu kami membuat kami merasa hebat. Tapi ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami.
sehingga kami tetap rendah hati, tetap melakukan hal-hal yang positif, sehingga kami tetap setia, tetap menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini, atau Bapak Ibu kumpulkan terlebih dahulu dan setelah itu Bapak Ibu dapat berikan kepada pengurus gereja. Mari saudara-saudara, kita berikan bagi Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu jika dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini untuk dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah mendukung pekerjaan Tuhan ini diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan ataupun usaha-usaha yang mereka jalankan. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, yang menguatkan kami untuk kami tidak tinggi hati, untuk kami tidak sombong. Sekalipun kami telah menjadi orang yang sukses dalam bidang kami, kami percaya Tuhan bahwa kesuksesan kami bukan karena kami pandai dalam mengatur kehidupan kami, mempromosikan diri kami, tetapi semata-mata semua karena kasih dan karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan, bahwa tinggi hati akan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, saudara kami, Bapak Martinus, boleh menolong kami untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat saudara kami yang pada tanggal 23 November akan berulang tahun, yaitu saudari Toronce Fenty Irianti Imburi, anak daripada Ibu Deborah. Mari Tuhan berkati saudara kami ini. Berikan bagi dia kesehatan, sukacita dan kebahagiaan, dan kabulkanlah semua harapan yang ia taruh dalam tangan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat semua jemaat GKRI Bukit Sion, baik yang ada di Bogor, di Liwa, maupun juga di pos-pos seperti di Kupang ya Bapak. Kami juga berdoa semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami terus mendoakan untuk Opung Siti dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan berikan iman yang kuat dan kehidupan rohani yang terus bertumbuh.
Sehingga ia Tuhan, walaupun dalam kelemahan tubuh, senantiasa hatinya dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan Yesus ada bersama dengan Opung Siti. Demikian juga untuk Pak James dan Ibu Roli dan anak mereka Joanna. Kami percaya Tuhan, melalui bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan dan mujizat akan terjadi bagi keluarga ini. Penyakit itu tidak akan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi akan membuat hati dari keluarga ini terus mengasihi Tuhan, dan mereka akan membuktikan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa-kuasa apapun yang ada di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Pak Yarmanto yang semakin hari kondisinya semakin membaik. Kami percaya Tuhan yang sembuhkan Pak Yarmanto. Dan kalaupun ada yang lain yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Apapun masalah dan persoalan, pergumulan yang anak-anakmu sedang alami, mari Tuhan tolong agar mereka semua dapat memiliki pengharapan dan tetap setia kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kelegaan dan kelepasan dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, juga Tuhan berkati baik pelayanan mereka, keluarga mereka maupun kebutuhan hidup mereka, agar di saat adanya pandemi seperti sekarang ini mereka terus dapat berkarya dan bersaksi bagi dunia, sehingga banyak orang diberkati dan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada, baik pada saat mereka ada di tempat pelayanan maupun dimanapun mereka berada, baik saat mereka dalam kendaraan umum, di tempat-tempat keramaian, ataupun di tempat-tempat mereka bekerja. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjuangan bangsa kami dalam menangani virus corona. Tuhan tolong sehingga kelak kehidupan kami dapat berjalan normal kembali. Orang-orang yang terlibat dalam menangani pandemi ini, baik para dokter, para perawat dan para medis, aparat keamanan baik TNI, Polri maupun para relawan, juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan dari Tuhan turun atas mereka. Berkati kinerja para pemimpin kami, baik presiden dan semua jajarannya, agar mereka diberikan Tuhan hikmat, kecerdasan dan kemampuan dalam mengelola bangsa ini, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat dan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Semua bentuk rongrongan terhadap pemerintah kami, terlebih jika ada rencana jahat, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan gagalkan. Berikan keamanan bagi bangsa kami ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati hal-hal yang indah dan baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Tuhan terus sertai dan berkati kami, baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, agar kehidupan kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.
Silahkan duduk dan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Haleluya.